Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh. Kita bersyukur di minggu kedua bulan yang ketujuh ini masih diberikan kuat dan sehat. Kita mau dengarkan firman Yahweh, namun sebelum kita berdoa. Bapa di dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus HaMasyiah, hati kami penuh rasa syukur kepadamu atas segala kemurahan-Mu, kebajikan-Mu. Kami masih diberikan kuat dan sehat, kami masih dipelihara. Saat ini kami mau dengarkan firman Yahweh. Roh Kudus urapi kami agar kami semakin dikuatkan dan teguhkan dalam firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus HaMasyiah kami berdoa. Haleluya, amin. Pada kesempatan ini saya berikan firman terambil dari Matius 28 ayat 18 yang berbunyi demikian. Dan seraya mendekat, Yesua berbicara kepada mereka sambil berkata, segala otoritas di surga dan di bumi sudah diberikan kepadaku. Sekali lagi, dan seraya mendekat, Yesua berbicara kepada mereka sambil berkata, segala otoritas di surga dan di bumi sudah diberikan kepadaku. Saudara yang dikasihi oleh Yahweh, kita tahu di dunia ini ada wilayah, ada negara, ada juga di kantor, di rumah, dan setiap wilayah atau negara ada pintu masuknya, sehingga kalau kita tidak masuk melalui pintu masuknya akan ada masalah. Tetapi sekalipun demikian, ada batas wilayah kekuasaan. Kita tahu surga dan bumi itu sudah dipegang otoritasnya oleh Yesus HaMasyiah. Hari ini saya berikan temanya adalah otoritas Yesus HaMasyiah. Sekali lagi, otoritas Yesus HaMasyiah. Kata otoritas itu berarti dia memegang kekuasaan atau kendali atau dia yang mengatur semuanya. Dan kita tahu kalau kita memahami siapa Yesus HaMasyiah itu, dia adalah Yahweh yang berubah menjadi manusia. Itu dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Dan dia juga adalah Roh Kudus yang berubah menjadi manusia dalam Lukas pasal 1 ayat 30 sampai dengan 35. Saudara, kita tahu apa saja otoritas yang dimiliki oleh Yesus HaMasyiah. Pertama-tama, otoritas yang dimiliki artinya dia mempunyai kemampuan yang luar biasa, yaitu mengubah air biasa menjadi anggur. Itu dalam Yohanes pasal 2 ayat 6 sampai 9. Ketika pesta perkawinan di Kana, mereka kehabisan anggur. Maka Yesus katakan, isi bak itu, dan setelah diisi sekarang ceduk, dan tiba-tiba air biasa tadi bisa berubah menjadi anggur yang terbaik. Kalau dia bisa mengubah air biasa menjadi anggur yang terbaik, dia juga punya otoritas yang bisa mengubah hidupmu yang biasa-biasa menjadi luar biasa. Yang kedua, otoritas Yesua adalah Yesua dapat berjalan di atas badai dan menghentikan badai. Itu dalam Matius pasal 14 ayat 24 sampai dengan 27, di mana ketika murid-muridnya sedang dilanda badai yang sangat besar, tiba-tiba Yesua berjalan di atas air. Dan mereka mengira itu adalah hantu, tetapi Yesus katakan, jangan takut, ini aku. Saudaraku, tiba-tiba angin badai itu menjadi reda. Jadi kita lihat tadi otoritasnya, dia bisa berjalan di atas badai, bisa menghentikan badai, dan juga bisa menghardik angin kencang. Itu di dalam Markus pasal 4 ayat 37 sampai 39. Pada saat murid-murid Yesua menaiki perahu dan Tuhan Yesus juga ada dalam perahu itu dan sedang tidur, dibangunkan dia, guru, kita diterpa badai. Maka ketika Tuhan Yesus bangun, dia menghardik
air itu dia berkata, "Diam," maka saat itu juga angin badai itu berhenti. Kalau angin bisa dihentikan, badai bisa dihentikan, badai apa yang sedang menimpa hidupmu, Yeshua HaMasiah bisa menghentikan. Yang penting kamu berseru kepada Yeshua HaMasiah, karena Dia yang memegang otoritas di surga dan di bumi tadi. Yang ketiga, apalagi otoritas yang Yesus miliki, Dia menaklukkan legion. Itu dalam Markus pasal 5 ayat 3-13, di mana orang itu sehari-hari tinggal di kuburan, bicara dia telanjang karena dia dikendalikan oleh legion. Tapi pada saat Yeshua HaMasiah datang ke situ, dia berkata, "Keluar kamu." Dan legion itu berkata, "Aku tahu engkau adalah juru selamat, Yahweh yang Maha Tinggi, dan izinkan kami keluar dari tubuh orang ini dan pergi ke dalam babi-babi itu." Maka Yeshua HaMasiah mengizinkan mereka keluar dari tubuh orang itu dan masuk ke dalam babi. Dan kita tahu legion itu artinya setan yang banyak. Kalau setan saja tunduk kepada Tuhan Yesus, maka apa yang menakuti hidupmu akhir-akhir ini? Penyakitkah? Masalah ekonomikah? Masalah pendidikankah? Masalah kejahatankah? Ingat, Tuhan Yesus sudah mengalahkan segala bentuk pekerjaan iblis. Yang berikutnya, apa yang otoritas yang dimiliki oleh Yesus HaMasiah? Dia dapat menghidupkan orang mati. Dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat 39 sampai dengan 44, bagaimana Lazarus sudah dikubur 4 hari. Maka Tuhan Yesus tanya, "Di mana kuburnya?" "Di sana." Dan Tuhan Yesus katakan, "Buka." Marta berkata, "Tuhan, dia sudah 4 hari dikubur, sudah berbau busuk." Saya katakan, kamu harus percaya, karena Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Dan dia berkata, setelah dibuka kubur itu, maka Yesus masih berkata, "Lazarus keluar." Orang yang sudah dikubur 4 hari hidup kembali. Artinya Yeshua HaMasiah punya otoritas menghidupkan orang mati. Kalau orang mati saja dia bisa hidupkan, dia bisa juga hidupkan semangatmu yang sudah mulai padam. Rohmu yang sudah mulai suam-suam, dia bisa menghidupkan rohmu kembali berapi-api, memuji menyembah Yahweh. Mungkin engkau yang sudah mulai malas pelayanan, dia bisa menghidupkan rohmu kembali sehingga engkau semangat berapi-api untuk melayani menyembah Yahweh itu. Jadi biarkan otoritas Yesus HaMasiah itu bekerja dalam dirimu. Yang berikutnya, apalagi otoritas daripada Yesus HaMasiah, dia menjamin hidup kekal. Dalam Yohanes pasal 6 ayat 40, siapa yang percaya dan melihat Putra, maka dia memperoleh hidup kekal, dan aku membangkitkan dia pada akhir zaman. Saudara bayangkan, dia menjamin hidup kekal dan membangkitkan orang itu dari kubur. Itu satu kepastian. Kalau ada orang masih, "Saya beragama, saya berusaha berbuat baik, mudah-mudahan perbuatan baik saya, amal saya membawa saya masuk surga." Itu tidak ada kepastian. Tapi Yeshua HaMasiah menegaskan dia punya otoritas, yaitu menyelamatkan orang, memberikan jaminan hidup kekal yang menerima dia. Jadi jika engkau ingin selamat, terima Yeshua HaMasiah dalam hidupmu dan percaya kepadanya, engkau pasti dijamin memperoleh hidup yang kekal. Bukan mudah-mudahan, tapi pasti. Dan yang berikutnya, saudaraku, apalagi otoritas yang Yesus miliki, bahwa Yesus sudah mengalahkan maut.
artinya kematian, itu dalam Lukas pasal 24 ayat 1-8. Datanglah murid-muridnya ke kubur itu, termasuk Maria Magdalena. Nah, mereka datang ke kubur itu, ternyata kubur itu sudah kosong. Kau mencari siapa? Mencari guru kami yang kemarin dikubur. Dia tidak ada di sini. Dia sudah bangkit dari kematian seperti yang dia katakan. Kalau tadi dia membangkitkan orang mati, Lazarus, sekarang dia mengalahkan kematian. Akibat dari dosa, maka manusia mengalami kematian. Akibat daripada dosa, manusia mengalami akan masuk dalam api neraka. Itu juga maut sama dengan neraka. Tetapi Yeshua HaMasiah sudah kalahkan itu semua. Maka jangan takut, kalau kematian dia kalahkan, maka dia bisa memberikan kemenangan di dalam dirimu melalui firman dan Roh Kudus yang senantiasa engkau pegang dalam hidupmu. Jika engkau hidup dalam Yesua, pasti otoritas itu ada padamu. Nah, sekarang Yesua juga memberikan otoritas bagi kita. Yang pertama, otoritas yang Tuhan Yesus berikan kepada kita yaitu bahwa kita diberikan otoritas dari Yesua melakukan perkara yang besar. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 12 dikatakan, jika kamu mengikut aku dan percaya kepadaku, kamu akan melakukan juga perkara seperti yang aku lakukan, bahkan lebih besar daripada itu. Saudara, kita ingat kalau Tuhan Yesus bisa membangkitkan Lazarus dari kematian, Petrus juga dipakai melakukan hal yang sama. Banyak contoh-contoh di dalam Alkitab. Jadi, kita diberikan otoritas untuk melakukan perkara yang besar, hal yang tidak pernah terpikirkan olehmu. Jika Roh Kudus mengurapi engkau, jika firman Yahweh itu tetap bekerja dalam hatimu, engkau juga bisa melakukan perkara yang besar seperti yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kita, karena itu janji Dia. Yang kedua, apalagi otoritas yang diberikan kepada kita untuk menginjak ular dan kalajengking, yaitu gambaran daripada iblis dalam Lukas pasal 10 ayat 19-20. Ya, bahwa kita diberikan otoritas untuk menginjak ular dan kalajengking. Gambaran daripada iblis itu, kita diberikan otoritas melawan segala tipu muslihat daripada si iblis itu. Betapa kita bersyukur memiliki Yeshua HaMasiah, karena Dia memberikan otoritas atau kuasa, kendali dalam diri kita untuk melawan segala tipu muslihat daripada si iblis. Yang berikutnya, kita diberikan otoritas untuk menahan api yang menyala. Ya, untuk menahan api yang menyala. Itu seperti yang dialami oleh Daniel, seperti yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego dalam Daniel pasal 3 ayat 16 sampai dengan 19, ayat 26 sampai 7. Ketika Sadrak, Mesak, Abednego tidak mau menyembah patung, maka mereka diikat, dimasukkan dalam perapian yang menyala-nyala, dan dipanaskan 7 kali dari yang biasanya. Tetapi ketika Sadrak, Mesak, Abednego dimasukkan dalam api, satu helai rambut pun tidak ada yang terbakar. Sebab Yahweh memberikan otoritas kepada Sadrak, Mesak, Abednego tidak bisa dibakar oleh api. Oleh karena itu, api kesulitan, api berbagai macam penderitaan, api berbagai macam tantangan di dunia di akhir zaman ini, jika engkau hidup dalam Yeshua HaMasiah, engkau diberikan otoritas untuk melawan semua api yang tidak benar itu. Yang berikutnya, engkau kebal terhadap racun dan menyembuhkan orang sakit. Itu dalam Markus pasal 16 ayat yang ke-17-18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya kepadaku. Mereka menumpangkan tangan atas orang sakit sembuh. Dan ketika mereka minum racun maut, mereka tidak akan mati. Sebab apa? Ada otoritas dari Yeshua HaMasiah yang diberikan kepada kita.
Tapi jangan juga engkau sengaja minum racun maut. Tetapi kalau ada orang diam-diam meracun makananmu atau minumanmu, ketika engkau memakan atau minumnya, engkau berdoa, maka racun itu tidak akan mengena dalam dirimu. Oleh karena itu, gunakan otoritas yang Yeshua HaMasyiah di dalam dirimu, hiduplah di dalam firman-Nya, hiduplah dalam urapan Roh Kudus setiap saat, maka otoritas tadi yang dimiliki oleh Yeshua HaMasyiah, Dia sudah berikan kepada kita. Gunakan itu setiap hari di dalam kehidupanmu. Engkau pasti berkemenangan, sehingga engkau yang lemah menjadi kuat, yang sakit menjadi sembuh, yang tidak ada jalan akan dibukakan jalan, karena otoritas Yeshua HaMasyiah sudah diberikan di dalam hidup kita masing-masing. Amin. Sampai di sini firman Yahweh, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kami bersyukur benar-benar dahsyat luar biasa otoritas yang Kau berikan kepada kami. Biarlah kami menggunakan otoritas daripada-Mu, supaya kami dapat menang melawan segala tipu muslihat daripada si iblis. Kuatkan bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, juga anak-anak, supaya otoritas daripada Yeshua HaMasyiah itu bekerja di dalam pribadi masing-masing, sehingga mereka berkemenangan di dalam setiap langkah hidupnya. Terima kasih Bapa, berkati seluruh hamba-hamba-Mu, gereja-Mu persatukan semua, berkati bangsa dan negara kami ini supaya tetap aman dan rukun. Terima kasih, di dalam nama Yeshua HaMasyiah kami berdoa, haleluya, amin. Shalom, Yahweh berkati.